Halo teman-teman Melayu TV, selamat datang kembali. Saya Rio. Dan hari ini kita akan ngobrolin topik yang lagi hangat. Sebuah gagasan yang bukan sekedar isu politik, tapi juga soal jati diri kita nih sebagai orang Melayu. Kita akan bicara tentang aspirasi agar Provinsi Riau itu menjadi daerah istimewa seperti halnya Yogyakarta. Mungkin kalian bertanya, kenapa Riau harus jadi daerah istimewa? Apa istimewanya? Nah, di monolog ini kita akan coba bedah dari A sampai Z. Dari sejarahnya, kontribusinya, plus minusnya, dan tentu saja dampaknya buat kebudayaan Melayu kita. Nah, teman-teman, gagasan ini bukan tiba-tiba muncul kemarin sore loh. Aspirasi agar Riau menjadi daerah istimewa ini sebenarnya sudah bergulir sejak lama. Didorong oleh para budayawan, akademisi, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Mereka ini merasa Riau punya modal sejarah dan kebudayaan yang sangat kuat. Yang setara bahkan mungkin lebih tua dari daerah istimewa lain. Riau ini kan sering disebut sebagai bumi lancang kuning, pusat peradaban Melayu di Nusantara. Dari sini, bahasa, adat, dan seni budaya Melayu menyebar kemana-mana. Sayangnya, banyak orang di luar sana yang hanya mengenal Riau itu sebagai provinsi yang kaya akan minyak dan perkebunan sawit. Padahal, identitas Riau jauh lebih dalam daripada itu. Aspirasi ini bukan cuma soal minta kekuasaan lebih, teman-teman. Tapi lebih kepada pengakuan. Pengakuan bahwa Riau ini punya peran besar dalam membentuk Indonesia. Sama seperti Yogyakarta yang diakui atas jasanya sebagai ibu kota perjuangan dan pusat kebudayaan Jawa. Riau merasa punya hak yang sama untuk diakui sebagai pusat kebudayaan Melayu dan penyumbang identitas nasional. Untuk memahami kenapa Riau dianggap layak, kita harus kembali dulu ke buku sejarah. Nah, Riau ini adalah tempat di mana bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia kita lahir dan berkembang. Di sini, tokoh-tokoh besar seperti Raja Ali Haji menulis karya-karya monumental seperti Gurindam 12. Nah, karyanya itu bukan cuma indah, tapi juga berisi nasihat-nasihat yang luar biasa. Selain itu, Riau juga punya sejarah kerajaan yang gemilang seperti Kesultanan Siak Sri Indrapura dan Kesultanan Riau Lingga. Nah, mereka bukan cuma berkuasa, teman-teman, tapi juga menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, serta kebudayaan. Secara historis, keberadaan Kesultanan Siak Sri Indrapura menjadi pijakan kuat usulan ini. Kesultanan tersebut tercatat memiliki peran penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Salah satunya melalui sumbangan sebesar 13 juta gulden dari Sultan Siak kepada Republik Indonesia pasca proklamasi, serta penyerahan kedaulatan wilayah kepada negara. Selain aspek sejarah dan budaya, teman-teman, Riau juga memiliki posisi strategis dan sumber daya alam yang melimpah, menjadikannya salah satu penyumbang utama bagi ekonomi nasional. Dukungan kuat dari masyarakat serta pemerintah daerah mempertegas bahwa usulan ini memang memiliki pondasi aspiratif yang kokoh. Jadi, kontribusi Riau ini, yakni Melayu khususnya, bukan main-main. Kita menyumbang bahasa persatuan yang mempersatukan ratusan suku. Dan kita juga menyumbang darah dan harta untuk kemerdekaan Indonesia. Ini adalah warisan yang tak ternilai, yang menurut masyarakat pantas mendapatkan pengakuan khusus dari negara. Tentu saja teman-teman, setiap usulan besar pasti ada pro dan kontranya. Sisi positifnya yakni yang pertama, penguatan kebudayaan. Jika Riau menjadi daerah istimewa, akan ada payung hukum dan dana khusus untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Melayu. Ini akan membantu seni tari, musik, sastra, adat istiadat, dan lain-lain itu akan tetap hidup dan berkembang. Yang kedua, otonomi luas. Riau bisa memiliki kewenangan khusus dalam mengatur pemerintahan, termasuk hal-hal terkait pendidikan dan kebudayaan, tanpa harus selalu menunggu persetujuan dari pusat. Kemudian yang ketiga, kebanggaan daerah. Status ini akan mengukuhkan identitas Riau sebagai pusat Melayu, menumbuhkan rasa bangga dan memotivasi generasi muda untuk lebih mencintai budayanya. Namun ada juga sisi negatifnya. Apa itu? Yang pertama, potensi konflik politik. Perjuangan ini, teman-teman, pasti akan menghadapi tantangan birokrasi dan perdebatan politik yang panjang di tingkat pusat. Yang kedua, ada tumpang tindih kewenangan. Bisa jadi ada kebingungan atau tumpang tindih antara aturan khusus daerah istimewa dengan undang-undang nasional. Kemudian yang ketiga, resiko sentralisasi budaya. Ini yang paling penting. Dengan Riau sebagai daerah istimewa, apakah ini membuat Riau seolah-olah menjadi satu-satunya wakil budaya Melayu?
Bagaimana dengan daerah lain yang juga memiliki populasi Melayu yang besar, seperti Sumatera Utara, Kalimantan Barat, eh, Palembang, atau Jambi? Apakah mereka akan terasa terpinggirkan? Nah, ini harus jadi perhatian yang serius. Kemudian teman-teman, jika Riau menjadi daerah istimewa, dampaknya ke kebudayaan Melayu bisa sangat besar dan kompleks. Di satu sisi, ini adalah kesempatan emas. Riau bisa menjadi pusat riset, pusat pembelajaran, dan pusat festival budaya Melayu Nusantara. Kita bisa punya berbagai lembaga-lembaga khusus yang bertugas mendokumentasikan semua kekayaan budaya Melayu, dari dialek, pantun, hingga kuliner. Status ini akan menjadi rumah besar yang melindungi seluruh kekayaan budaya Melayu. Namun, lagi-lagi di sisi lain, kita harus berhati-hati. Identitas Melayu itu beragam, dari Melayu Riau, Melayu Delhi, Melayu Lingga, hingga Melayu Sambas dan Melayu-Melayu lain. Aspirasi ini harus bisa menjadi payung yang besar yang merangkul semua identitas Melayu, bukan malah memaksakan satu identitas saja. Jika gagal hal ini teman-teman, bukannya mempersatukan malah bisa menimbulkan friksi atau faksi-faksi antar Melayu. Jadi, kuncinya bukan hanya soal mendapatkan status, tapi juga bagaimana kita mengisi status itu dengan semangat persatuan. Jadi, teman-teman Melayu TV, pertanyaan besarnya bukan lagi apakah Riau layak? Karena sejarah sudah membuktikannya bahwa dia layak. Namun pertanyaan utamanya adalah apakah ini adalah solusi terbaik untuk melestarikan kebudayaan kita? Mungkin dengan adanya daerah istimewa Riau, kebudayaan Melayu akan terangkat derajatnya di panggung nasional. Mungkin generasi muda akan lebih bangga dengan identitasnya. Tapi teman-teman, sekali lagi perjuangan ini akan panjang. Dan yang paling penting, kita tidak boleh lupa bahwa kebudayaan kita akan terus hidup dengan atau tanpa status istimewa. Asalkan kita sebagai pemilik budaya terus mencintai dan menjaga budaya Melayu. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Rio Imamul Fikri, tak akan Melayu hilang di bumi. Melayu TV, kita serumpun.